Halo, ketemu lagi di kata kita di ruang rekreasi. Wah nih kayaknya ada yang habis jalan-jalan nih guys. Habis pulang kampung sih Habis ya lebih pulang kampung tepatnya ya, ya. habis pulang kampung. Enak sih, gue juga kemarin habis healing tipis-tipis, Kemana tuh? Yang deket-deket sini Oh, aja, gua ngeliat sih ya updatean. Wah, ke Ke Bogor nih kayaknya seru Bogor, lagi naik kereta. iya naik kereta. Nih ngomongin jalan-jalan nih Nas. Mm-mm. Eh, Kenapa sih lu suka jalan-jalan? Mungkin pertanyaan umum ya, tapi kayaknya setiap orang Mm. pasti punya alasan yang spesifik gitu. Tapi kan ada juga kan yang mageran gitu ya. Mm. Kalau lu kayaknya suka traveling kan, Mm. karena lu juga otomotif juga. Jadi kenapa sih lu suka jalan-jalan? Kalau gue pribadi sih ya suka jalan-jalan tuh karena memang gue kan tinggal di Jakarta ya gitu kan. Terus apalagi rumah gue depannya jalan tol, jalan raya. Ya itu tiap hari tuh denger suara kendaraan tuh berisik banget. Hmm, Jadi memang gue nyari kalau jalan-jalan tuh nyari tempat-tempatnya yang sepi yang gitu, yang sepi, ya. tenang gitu. Iya. Makanya gue suka kayak misalkan weekend atau kalau lagi ada waktu luang libur ya gue sempetin buat healing lah gitu kalau bahasa sekarang. Kalau kalau gue sih, gue suka jalan-jalan karena kayaknya dari kecil emang suka pelesiran aja gitu. Pelesiran di sini tuh artinya nggak jalan-jalan yang rekreasi, enggak gitu. Jadi misalnya jalan ke pasar, jalan-jalan nemenin nyokap, nemenin bokap dulu ya. Jadi emang sering aja gitu loh pelesiran Iya. kemana-mana, ke rumah saudara yang jauh-jauh gitu ya. Jadi dari kecil udah seneng jalan-jalan gitu. Terus pas udah dewasa kuliah, Tambah lebih sering lagi. alhamdulillah alhamdulillah kuliah tourism management di NHI gitu. Jadinya setiap bulan tuh dulu karena kita jurusannya tourism management tuh tiap bulan ada namanya field trip Nas. Jadi setiap bulan pasti ada kegiatan jalan-jalan, bikin pokoknya harus datang ke satu tempat rekreasi itu jalan-jalan. Jadi otomatis tuh jadi jiwa petualangannya jadi apa ya? Jadi meronta-ronta gitu ya. Nah terus udah gitu pas kerja, alhamdulillahnya lagi gue di media kan pasti keliling-keliling ya sampai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua bahkan kita udah keliling Indonesia. Jadi gue menikmati gitu loh karena udah ditempa dari kecilnya, jadi gue enjoy gitu, enjoy dengan perjalanannya maupun kegiatan di lokal ininya di daerahnya gitu loh. Jadi itu sih kayaknya Yang nggak ada di tempat kita ya. iya, jadi apa ya? Jadi kayak ya Unik lah, satu yang unik unik. gitu. Jadi gue menikmati. Gitu sih Bisa kenapa gue bisa suka jalan-jalan. dibilang outing setiap bulan sih Outing kantornya tiap dulu ya. Tiap bulan tiap outing, tiap bulan bulan outing, outing seru iya. banget gitu. Tapi Jadi gua biar kerja tapi menikmati apa namanya destinasi lokal gitu loh. Itu sih seneng sih gitu. kalau iya sama sih gue mirip-mirip tuh Mbak. Jadi pas SMP gue sering kayak di rumah terus libur misalkan ya gabut Libur atau sekolah gitu ya. gue tiba-tiba ya udah jalan kemana gitu naik Metro Mini, paling sering tuh dulu ke Blok M, ke Oh, kolong Blok iya M iya gitu iya kan, iya kalau iya iya. enggak ke sekarang tuh namanya Taman Literasi, dulu tuh kayaknya Iya, bukan taman Taman Literasi literasi, iya. namanya, cuma ada air mancur Iya, geblek aja iya, kadang-kadang di iya. jembatan layang nggak jelas dulu pokoknya gitu. Ya pokoknya kita pelesiran lah gitu, Gitu pelesiran gabut seneng gitu. aja. Sobat rekreasi juga punya nih 3 tempat favorit lu buat jalan-jalan atau yang udah pernah lu datengin lah gitu. 3 tempat favorit. Kalau versinya lu apa Nas? 3 tempat favorit versi gue ya. Nanti sobat rekreasi bisa tulis di kolom komen ya buat 3 tempat favoritnya. Kalau gue 3 tempat favoritnya itu udah pasti kayaknya tiga-tiganya alam gitu. Jadi gue nggak yang terlalu suka, mungkin fasenya udah berubah ya. Iya, Kalau dulu tuh gue memang lebih suka ke mall gitu iya. nongkrong. Walaupun punya uang pas-pasan ya nongkrong di kafe cuma cuma Nikmati minum, suasana makan, gitu iya ya. cuma gitu doang. Ya udah habis itu pulang. Hmm. Kalau sekarang tuh malah lebih kayak ke tempat-tempat yang sepi, yang mungkin gunung atau pantai gitu kan, Alam gitu ya. alam tapi yang sepi ya udah pasti. Gue
pribadi tuh nggak terlalu suka yang tempat wisata tapi yang rame gitu. Ya kecuali kita bawa keluarga sama anak atau sama saudara gitu kan. Sesekali yang rame nggak apa-apa gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue 3 tempat favorit yang berkesan ya. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak gitu loh, Banyak Mas. banget, Banyak banyak banget. banget. Cuman kalau gue suruh milih yang pertama yang deket nih Garut nih. Garut. Mungkin sobat rekreasi juga ada yang setuju juga nih Garut, karena Garut itu deket tapi apa ya? Kalau dulu tuh boleh dibilang Garut tuh Swiss Van Java lah gitu. Jadi suasananya dingin, pegunungan, terus air panas, makanannya enak, pokoknya suasananya berkesan. Dan kalaupun mau naik gunung nggak tinggi-tinggi amat, Gunung Papandayan gitu ya. Gitu. Buat jadi yang masih masih awal-awal awal-awal masih oke lah Gunung Papandayan lah ya. Trekking gitu ya. Terus itu Garut. Suasana dan hasil fotonya nggak tahu kenapa hasil fotonya bagus-bagus, selalu bagus gitu. Kayaknya memang langit Jakarta sama langit luar Jakarta tuh beda kayaknya. Beda banget. Itu terus ada Kawah Kamojang dan lain-lain, pokoknya memberi pengalaman yang tersendiri lah kalau ke Garut, dan lokasinya juga nggak jauh. Dan sekarang mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun ini stasiun keretanya udah dibuka, Nas. Stasiun kereta Garut yang udah puluhan tahun ditutup udah dibuka lagi, dan keretanya juga enak banget. Berarti makin menarik perhatian pariwisata iya, dong ya. Jadi yang mau ke sana aksesnya udah mudah nih, naik kereta udah gampang. Itu yang buat gue berkesan. Yang kedua, jauhan sedikit nih, kita ke Sumatera, itu adalah Bukit Tinggi. Wah itu gue baru sekali ke Bukit Tinggi dan rasanya gue pengen kesana lagi gitu loh. Jadi yang berkesan buat gue adalah satu tempat yang kita belum selesai nih eksplornya gitu. Jadi pengen kesana lagi gitu. Jadi Bukit Tinggi tuh perpaduan alam, budaya, kulinernya tuh terbaik sih menurut gue ya. Siapa sih yang nggak suka makanan Padang gitu ya, Nas ya. Siapa yang nggak suka makanan Padang? Jadi tuh kayaknya kesana sedikit ada makanan enak, kesana sedikit snacknya. Jadi padahal rumah makan nggak terlalu mewah ya, biasa aja gitu. Tapi makanannya luar biasa tuh rasanya. Dapurnya orang Minang deh itu ya, dapur orang Minang gitu. Jadi dan di sana tuh ada desa tertua, ada desa adatnya, kemudian ada sawah teras ring yang bagus banget, pokoknya nggak kalah deh sama Bali misalnya, nggak kalah deh sama Bali gitu. Jadi buat gue Garut dan Bukit Tinggi itu punya berkesan tempat tersendiri lah buat gue. Nah yang ketiga ya boleh sombong ya, rada jauhan dikit. Gue waktu itu pernah dinas ke Eropa, itu ke Paris. Oh my God! Wow. Jadi emang sih walaupun tempatnya memang romantis sih, maksudnya walaupun emang julukannya itu emang julukannya tepat banget tuh, Paris kota romantis gitu ya. Jadi setiap sudutnya tuh kita bisa foto-foto, kemudian ya terlepas dari misalnya banyak kriminal copet dan lain-lain, tapi asal kita bisa menjaga sih alhamdulillah nggak apa-apa. Dan gue sukanya tuh bukan sekedar alamnya, tapi ini bagaimana mereka tetap bangunan tuanya, museum-museumnya itu semua luar biasa sejarahnya sih. Luar biasa sih, dan punya kesan tersendiri lah, Nas. Bagaimana mereka menghargai sejarah nenek moyangnya, kemudian benda-benda semuanya. Kayaknya kita yang sekarang tuh jadi menghargai lah gitu loh. Ya, itu terlepas dari pickpocket itu ya, kalau Eropa kan kebanyakan kan copet-copet tuh yang targetnya rata-rata biasanya orang-orang tua gitu. Iya, jadi itu sih 3 tempat yang menurut gue berkesan sih. Oke, kita udah tahu nih 3 tempat ini. Nah, menurut lo yang tempat yang paling hemat dan berkesan, Nas? Hemat tapi berkesan. Hemat dan berkesan sih, dulu gue pernah ya zaman kuliah tuh, gue lupa kuliah atau udah kerja gitu, lupa. Jadi kita tuh nekat
untuk camping ceritanya. Oh. Tapi campingnya bukan di gunung, di pulau gitu. Nah, Oh. kita semua belum ada yang pernah Pernah camping. Wah. Kalau nggak salah belum pernah ada yang camping dan belum nggak tahu ada yang bisa bikin tenda atau enggak. Tapi kita Oh. nekat aja gitu. Mau hemat Iya, ya, mau hemat dong. Iya. Berangkatlah kita ceritanya ke Muara Angke dulu. Kita nginepnya di Pulau Seribu tapi nyebrang lagi Oh dulu. iya. Nah, udah Lebih murah lah dari Muara murah Angke, banget. iya. Pokoknya naik kapal aja waktu itu kalau nggak salah masih 50 ribuan apa di bawah 50 ribu lah gitu. Tapi kapalnya ya barang tukang sayur ya Iya, gitulah, pokoknya iya. macam-macam lah. Udah kan pas mau berangkat itu kan kapasitas kapal kan nggak tahu ada berapa lah batas maksimalnya. Nah, pas kita baru mau jalan itu kapal yang kita naikin itu ditilang sama polisi air. Baru pertama kali tuh. Baru pertama kali pengalaman ngelihat berkesan banget dong ngelihat ya. apa kalau supir kapal namanya Nakoda. nakoda. Itu ditilang kan. Katanya bebannya terlalu berat Banyak, gitu kan, iya. penumpangnya terlalu Bahaya banyak. juga sih Iya, bahaya sebenarnya, banget iya. sebenarnya. Wah, kayak gini ternyata ada polisi air juga ya. Ya udah habis itu apa? Sampailah kita di Di tempat pulau. pulau yang tempat kita mau campingin. Ya udah kita bikin tenda salah-salan ya paling gua nggak nyangkanya sih pas malam hari sih itu. Kenapa? Malam hari tuh emang langitnya bagus banget beda. Iya. Langit di kota sama Bintang-bintang langit di gitu, tengah laut tuh beda beda, banget, iya. bintangnya banyak banget gitu kan. Norak gitu. Terus malamnya itu mau tidur tuh serba salah gitu di pulau. Jadi kalau di dalam tenda panas gerah banget, kalau di luar tenda anginnya kenceng banget. Kayak kalian tuh Masuk angin tiduran di depannya ada kipas angin levelnya level 3 tuh kipas. Wah, itu lebih dari itu. Jadi tidurnya kepalanya di dalam tenda, kakinya di luar tenda setengah-setengah. Jadi kayak gitu. Terus udah main-main di pulau gitu. Terus pulanglah ke Jakarta. Pas pulang itu kita kan makan gitu kan, cemilan gitu. Nah, udah habis nyari tempat sampah dong. Ada nih di kapal tempat sampah. Pas sudah kita buang, ternyata mungkin awak ABK-nya lah gitu. Dia buang sampah gede banget 1 tong ke laut dong. Lah, dalam hati kurang ajar, udah nyari tempat sampah dia malah buang ke laut gitu. Banyak banget itu gue baru tahu. Kenapa dibuang ke laut gitu kan? Kan bisa mungkin dibawa dulu gitu, tapi dia buang di laut. Itu sih itu yang murah meriah tapi berkesan ya, unik sih gitu. Kalau lu gimana tuh? Kalau gue hemat dan berkesan tuh belum lama ini gue ke Bogor. Ke Bogor naik komuter Murah banget kan dong, murah nah, banget. iya. Semua juga bisa naik komuter ke Bogor. Dari Bogor naik angkot ke Kebun Raya Bogor gitu. Jadi kita jalan-jalan Kebun Raya Bogor. Ke Kebun Raya Bogornya pas weekday. Jadi lebih murah harga tiketnya, lebih sepi mungkin jamnya, asal jangan pagi sama sore ya. Iya, orang lebih berangkat sepi, sama pulang iya. kantor. Jadi kita ke sana setelah jam prime time-nya komuter deh gitu ya. Terus pas di sana keliling-keliling, ya kalau mau hemat lagi di Kebun Raya, ya jalan kaki aja, nggak usah nyewa-nyewa otopet dan lain-lain lah gitu ya. Itu murah meriah dan kita bisa, itu oksigen terbaik Menikmati lah gitu, alam, menikmati alam. Walaupun hutan di tengah kota gitu Iya, ya. iya. Terus hematnya lagi kita makannya di Bawa bekal. Bawa bekal gitu ya, bawa bekal. Cuman kemarin gua nggak bawa bekal, jadi jajannya di Surya Kencana. Tinggal jalan kaki keluar Kebun Raya, udah tuh sepanjang jalan jajanan Bogor, toge goreng dan lain-lain. Macam-macam Jadi tuh. macam-macam itu apa ya? Kita boleh loh sekali-sekali keluar dari rutinitas Boleh di Jakarta banget, atau di kota-kota lain yang udah sumpek, terus kita cari tempat-tempat yang alamnya banyak, yang bagus, yang wajib deh, bukan boleh, wajib kayaknya, biar nggak terlalu stres. refreshing gitu sih. Terus kalau ada lagi nih Nas, pengalaman tak terduga nih Nas, ketika lu melakukan perjalanan, lu pernah nggak menemukan pengalaman tak terduga gitu? Wah, pernah. Apa tuh nah pengalaman tak terduga lah apa tuh Nas? Pengalaman tak terduga gue pernah diajakin berantem sama lifeguard. Sama apa? Lifeguard, penjaga pantai.
bener-bener diajakin berantem, dia Kenapa? marah-marah gitu. Gue waktu di Bali gitu ya, kan namanya seneng lihat apalagi posisinya waktu itu jamnya pas lagi mau sunset gitu kan, bagus gitu, lagi main air gitu di laut, terus lama-lama agak ke tengah gitu kan. Oh, diperingati, Iya, jadi kan gue lagi diperingati. main sama temen gue gitu kan, ya berenang-berenang gitu, terus udah diperiwitin mungkin ya, udah di warning gitu. Tapi gue nggak denger namanya jauh gitu ya Mbak, Iya. udah diteriakin gitu kan. Tuh banyak tuh orang tapi orang juga nggak ngasih tahu gue gitu. Terus tiba-tiba pas gue udah mau agak ke pinggir gitu, ada orang lari ke arah gue. Ada orang lari, badannya sih sama gue, tinggian gue gitu ya sedikit. Cuma dia keker banget badannya, keker terus apa agak kulitnya sawo mateng gitu. Dia sambil marah ngomong bahasa Bali tapi campur bahasa Indonesia. Gue pukul gini. Gue bingung dong. Gue diem aja gitu. Oh iya maaf gitu. Gak tau. Gue cuma bilang minta maaf aja udah. Itu sih yang paling apa nggak terduga gitu. Terduga, Gue iya, mau iya, iya, happy, mau senang-senang tapi malah apa? Kayak mau diajakin berantem gitu. Bikin Mukanya emosi serem banget nih. sih. Iya, bikin emosi Kayak untungnya nih. gue di situ nggak emosi juga ya karena Iya, gue iya, mungkin iya, memang salah ya. Ya udah gue minta maaf gitu. Udah habis itu kabur. Tak terduga ya ketemu Kalau lu preman. gimana? Iya. Kalau gue pengalaman tak terduga sih waktu itu sebenarnya apa ya nginep kemudian hotelnya kebakaran, tapi bukan kebakaran yang gimana-gimana, tapi karena ada asap kan kalau di gedung atau di hotel kan sensitif ya Nas, Di hotel ada waktu itu asap nginepnya dikit, kan? nginep di hotel. Ada asap sedikit sensitif langsung bunyi satu gedung, kita turun kebetulan gue tuh ada di lantai 11 lagi bawa nyokap sama temen-temennya, bayangin itu, aduh naik turun tangga darurat itu loh, aduh itu pengalaman berkesan itu nyala banget dong ya. apa air yang di kamar Iya, itu? enggak, jadi kejadiannya tuh ada di tangga darurat, jadi walhasil tapi semuanya kan bunyi alarmnya. Udah kita harus turun lewat tangga darurat gitu, jadi Bukan itu sih. turun melalui tangga darurat yang nggak kebakar gitu. Iya, yang nggak kebakar gitu, jadi memang apa ya kadang-kadang ya musibah bisa di mana aja gitu Iya, ya. hari sial nggak ada di kalender ya. Iya, harusnya nggak ada di Kita harus kalender gitu. waspada Jadi aja harus sih. waspada gitu. Tapi kuncinya memang tetap harus tenang, harus tahu Nggak usah nggak usah panik. panik gitu. Itu sih pengalaman tak terduga. Lu kalau misalnya lagi jalan-jalan, terutama ke museum sih ya banyak juga yang ada guide lokal, guide-nya. Contohnya tuh ke museum ke keraton, Iya, ke Bali ke banyak banget tuh keraton guide-guide. Bali banyak. Terus keraton-keraton tuh pasti banyak guide-nya dan menurut gue ada baiknya juga kita ditemenin guide karena kita Biar sekalian lebih tahu ngerti gitu kan. lebih tahu gitu. Contohnya kalau kita ke Museum Fathahillah atau kemana gitu yang kita pengen tahu sejarahnya, nggak apa-apa juga kita dibantu sama guide lokal karena guide lokal justru biasanya tuh sekarang nggak hanya bantuin nyeritain sejarahnya tapi juga kadang-kadang dia tahu tuh the best angle nih foto terbaik di sini. Betul. Nah, itu tuh. Sekaligus Itu kita penting ngebantu mungkin ekonomi. Bantu ekonomi teman-teman di tempat wisata itu. gitu. Jadi guide itu sekarang fungsinya nggak hanya nerangin cerita Bisa jadi tukang foto sejarahnya, pribadi kita iya. juga ya. Dan dia tahu tempat-tempat terbaiknya di mana gitu. Spot-spotnya tuh dia udah hafal lah Bahkan pasti. lebih jago megang handphone buat selfie gitu loh. Makanya wah gila keren gitu. Dan ada juga yang waktu itu gue di puncak ini dia satu foto 5.000 atau berapa gitu terus nanti di WhatsApp ke handphone gitu. Sama kayak gue kemarin gitu. di pas pulang kampung gitu. Jadi wah boleh juga 5.000 nih gitu. satu foto pokoknya misalkan kita foto banyak berapa tapi terus tinggal kita pilih yang bagus-bagus. Iya. Pak fotografer. Kamera apa? Nanti dikirim lewat WA udah kita langsung posting gitu. Jadi tahu fotonya hasilnya bagus dan jadi foto-foto yang kekinian gitu. Iya, gue salut sih sama tukang foto keliling gitu ya. Dari zaman dulu kan udah ada gitu. Jadi kalau gue liatin kemarin baru dari Jogja gitu kan, memang gue pakai jasa itu di pantai. Terus sama tuh harganya 5.000 per foto Mbak. Iya. Gue salutnya kenapa? Karena dia kameranya biasa banget Mbak. Nggak yang canggih-canggih kayak yang kita pakai misalkan kayak gini.
Tapi Tapi dia tahu ya iya bagus hasil fotonya gayanya serius mesti bagus. gimana. Hmm. Terus apa istilahnya apa sih Nas yang kita lagi memegang bulan atau Iya kayak suka apa ya, ada ya gitu gitulah ya. pokoknya pose-posenya dia Posenya yang lebih ngerti kayak emang ngerti, mungkin iya. basicnya fotografer kali Iya, ya. iya, iya, Cuma iya, memang iya. tempatnya aja yang beda gitu. Nah, ini apa buat sobat rekreasi kalau disuruh milih nih mau wisata alam atau wisata kota? Buat Tolong sobat rekreasi itu di tulis komen di di komen. bawah. Iya. Mm. Nah, kalau lu Nas, tadi Udah tapi jawab dari dong tadi udah gua alam udah pasti lu alam. alam. Alam banget ya, Alam. kota sih boleh sesekali ya gitu kan. Mm-mm. Mungkin kalau ada tempat-tempat atau event baru gitu di kota boleh gitu. Cuma gue lebih ke alam banget Iya, sih. iya, 1 sampai iya. 10 buat alam. Iya, 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 iya. Kalau gue juga sih, gue kayaknya cenderung anak alam sih, karena gue suka alam. Misalnya gue suka sunrise di gunung, suka sunset di pantai Iya. gitu. Jadi apa ya? Poin refreshingnya atau nilai ke apa ya? Pengalaman yang kita dapetin tuh kayaknya lebih baik gitu loh, Gue lebih kadang baik suka dan mikir lebih. apa karena faktor usia gitu Iya, ya. Mungkin nggak juga anak-anak sih, iya. nggak juga. Tapi anak muda sekarang banyak kok Anak yang banyak. suka pantai, Banyak yang suka gunung gitu. naturalis iya. Tapi justru ada yang kayak saling bertentangan nih Mbak. Gua anak pantai nih, gua nggak suka ke gunung. Nggak usah ke gunung, Atau oh ya. gua anak gunung nih nggak suka ke pantai. Kadang ada yang kayak Iya gitu-gitu itu tuh. pilihan ya, pilihan. Kadang-kadang Alasannya tuh beda-beda. bisa beda-beda. Atau mungkin dia belum merasakan nikmatnya lu kalau sunset di pantai atau lu diving atau maksudnya yang kegiatan di pantai gitu loh. Dan menurut sebaliknya gua itu sama mengasyikkannya dan wah itu luar biasa sih kalau betul. udah ngerasain gunung pantai gitu, apalagi kan pilihannya alam dan kota. Kota juga sama baiknya juga gitu, sama baiknya juga gitu. Ya karena di Indonesia banyak alamnya, jadi kita kayaknya belum selesai gitu buat explore alam belum, kan. apalagi gitu. gua masih banyak banget belum Iya, tempat-tempat masih yang banyak belum didatengin. tempat-tempat impian di Indonesia yang harus terus kita datangi gitu loh. Ya mungkin itu aja sih Nas. Jalan-jalan Jalan-jalan kata seneng, kita. jalan-jalan kata kita. Mungkin jalan-jalan nanti kata kita suatu saat kata kita bisa jalan-jalan beneran kita kali ajak ya. jalan-jalan nih, Iya. sobat rekreasi semua. Gitu. Oke deh, sampai Sampai di ketemu sini lagi dulu. di kata kita yang lainnya. Dah.